KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012. Diketahui pada saat itu Caimin tengah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009 hingga 2014. Surat pemanggilan terhadap Caimin sudah dilayangkan pada 31 Agustus 2023 yang lalu. Namun Caimin tidak dapat hadir karena ada agenda lain dan meminta kepada pihak KPK untuk menjadwalkan ulang kembali pemanggilannya. Bisa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Namun demikian tadi tim penyidik KPK sudah juga menyampaikan kepada kami karena hari Kamis ada agenda lain yang kemarin sudah kami sampaikan ya, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti di daerah begitu ya. Saya kira tidak perlu kami sampaikan agendanya apa karena itu bagian dari strategi pengumpulan alat bukti. Oleh karena itu tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan gitu ya. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 3 tersangka, namun KPK belum melakukan penahanan lantaran masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Upaya lanjutan akan dilakukan ketika penyidikan dirasa sudah cukup. Demikian laporan Fani Agnia, Garuda TV. Guna mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia pada Kementerian Ketenagakerjaan, KPK masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti dari berbagai saksi. Salah satunya, saksi yang akan diperiksa ialah Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebelumnya, Caimin tak dapat hadir dalam pemanggilan KPK tanggal 5 September 2023 dan dijadwalkan kembali pada pekan depan. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka. Ketiganya adalah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker Rina Usman, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker Inyo Mandarmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Terkait kerugian negara dalam kasus ini, KPK masih belum dapat menyebutkan nominal pasti karena masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Tentu terkait dengan berapa kerugian keuangan negara, secara normatif itu sudah ditentukan nanti harus jelas dan pasti begitu ya. Namun sebagai gambarannya kewenangan KPK itu yang pasti dapat menangani kerugian keuangan negara setidaknya 1 miliar lebih gitu. Jadi kalau kurang dari 1 miliar tentu bukan kewenangan KPK. Puluhan miliar ada awal. Ya nanti kami akan sampaikan ketika kami menginformasikan dan mengumumkan secara resmi siapa yang menjadi tersangka, bagaimana konstruksi perkaranya, pasal-pasalnya, termasuk kerugian keuangan negaranya. Ya, oke? KPK akan terus mengusut tuntas perkara ini meski sudah terjadi beberapa tahun lalu. KPK menyebut ini adalah bukti bahwa permasalahan korupsi harus diusut secara terbuka, mulai dari pemeriksaan hingga nanti tahap akhir. Demikian laporan Fani Agnia, Garuda TV.